dan semoga Eliano dan Mes bisa bermain. Nanti kita usahakan, karena setelah ini kita akan ajukan ke FIFA untuk change asosiasi, change federasi ya. Kemudian dari situ baru kita daftarkan ke sebagai pemain untuk tanding di Bahrain dan lawan Cina. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik. Shin Tae-yong tegaskan Eliano Reijnders dan Mees Hilgers gabung Timnas Indonesia saat tandang ke Bahrain dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bakal bergabung saat melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dijadwalkan bakal mengambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia (WNI) pada Senin, 30 September 2024. Prosesi sumpah bakal dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda di Den Haag. Jika sumpah sudah diucapkan, Mees dan Eliano bakal membuat kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia. Selanjutnya, kedua pemain bakal menempuh prosedur perpindahan federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menjadi PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Shin Tae-yong angkat bicara soal kedua pemain tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bakal bergabung sesuai jadwal. Eliano dan Mees bakal bergabung pada agenda Timnas Indonesia Senior pada Oktober 2024. Hal tersebut membuat Hilgers dan Eliano bisa membela Timnas Indonesia main lawan Bahrain dan Cina. Eliano Reijnders dan Mees Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan Cina, ujar Shin Tae-yong usai laga Timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kehadiran kedua pemain tersebut jadi modal berharga bagi Timnas Indonesia. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bakal dibutuhkan jasanya saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Laga tersebut bakal digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Hilgers saat ini merupakan tulang punggung FC Twente. Dirinya bisa menguasai dua posisi, yaitu bek tengah dan bek kanan. Kemampuannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Sejauh ini, sudah ada Jai Itzes yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Selain itu, Eliano Reijnders juga jadi berkah jika resmi gabung Timnas Indonesia. Pasalnya, dirinya adalah gelandang yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Eliano bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang sayap, hingga bek sayap. Kehadiran adik dari Tijjani Reijnders ini bakal menambah kreativitas lini tengah yang selama ini dicari. Sosok Eliano diharapkan dapat mendukung kinerja para penyerang Timnas Indonesia. Saat ini tim Merah Putih tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua pertandingan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mampu mengantongi 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Timnas Indonesia duduk di peringkat keempat grup F klasemen sementara. Legenda Jepang blak-blakan soroti kualitas permainan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda ikut angkat bicara soal kualitas permainan Timnas Indonesia sejak ditangani oleh Shin Tae-yong dalam 4 tahun terakhir. Mantan gelandang serang Timnas Jepang ini mengungkapkan penilaiannya tentang Timnas Indonesia. Menurutnya tim yang diarsiteki Shin Tae-yong itu diklaim bisa menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia. Prestasi Timnas Indonesia semakin meningkat dalam 4 tahun ini. Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa Timnas Indonesia U24 menembus semifinal Piala Asia U23, meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa Timnas Senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Kualitas tim Garuda yang terus meningkat, tak ayal banyak yang pandit yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia saat ini memiliki level tinggi,
dan dapat bersaing dengan negara-negara kuat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Bahkan, pandit senior coach Justin menyebut bahwa level skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini bukan lagi Asia Tenggara, melainkan Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang fokus melakoni 8 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memberi kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda berhasil mengamankan poin 15,44 hingga membawanya naik peringkat pada ranking FFIA jadi ke-129, sebelumnya 132. Performa apik dan hasil positif yang diraih Timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong ini membuat sepak bola Indonesia jadi sorotan internasional. Melihat perkembangan Timnas Indonesia, legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda pernah jauh-jauh hari memberikan penilaiannya tentang tim Garuda. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, ungkap Keisuke Honda, dikutip dari Tou Bao Van Hock Ngetuat, Senin, 29 September 2024. Bukan tidak mungkin jika Timnas Indonesia terus-menerus dalam trek yang positif, mereka akan menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut. Sangat menarik untuk ditunggu, ujar Keisuke Honda. Keisuke Honda, yang merupakan mantan pemain AC Milan itu, memperhatikan ada banyak pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri atau bermain abroad. Saya melihat ada perkembangan pesat Timnas Indonesia terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, ucap Keisuke Honda. Lebih jauh, mantan pemain AC Milan itu mengaku sangat terkesan atas perjalanan Timnas Indonesia di Asia Tenggara hingga menuju Piala Dunia.